Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus al mukarram guru kita Sohibul Bait beserta keluarga, para asatid wal asatidah, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita ngajinya langsung ya. Ada dua perkara yang akan menghantarkan kita kepada dua kebahagiaan, baik di kehidupan dunia yang fana maupun di kehidupan akhirat yang baka. Yang pertama yang akan menghantarkan kita kepada kedua kebahagiaan sesuai apa yang telah disampaikan guru kita tadi. Yang pertama, rahmat Allah. Kenapa? Tanpa ada rahmat Allah, jelas hidup kita ini bakal rugi. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah, seandainya tidak ada fadl Allah, seandainya tidak ada anugerah Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah, sehebat apapun kehidupan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita pangku, tanpa ada rahmat Allah, yang akan kita terima hanya rugi, rugi, dan rugi. Ini salah satu contoh, Pak. Kalau kita mau masuk surga, saya sih nguatin apa yang disampaikan oleh guru kita tadi saja. Seandainya umpama kalau kita pengen masuk surga, mengandalkan amal kita, kalau bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauh. Benar apa benar? Sekali lagi, kalau kita ingin masuk surga, mengandalkan amal kita, bukan karena rahmatnya Allah, rasa-rasanya jauh, Pak. Apa sebabnya? Seberapa banyak sholat yang pernah kita lakukan, mungkin kita tahu. Seberapa duit uang yang pernah kita sedekahkan, mungkin kita juga tahu. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, mungkin kita juga tahu. Ini jujur, dosa kita kan banyak ya, Pak. Benar apa benar? Benar. Saya tanya, Bapak merasa banyak dosa? Banyak. Merasa banyak? Saya tanya juga, orang yang merasa banyak dosa masih rajin cari dosa nggak kira-kira? Kalau orang udah banyak duit masih rajin nyari duit, itu kan dah aneh. Kenapa? Ukurannya Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, hatta surtumul makabir, udah masuk ke lubang lahat, selesai. Yang paling aneh, orang udah merasa banyak dosa, giliran nyari dosa tetap rajin. Ada yang gitu, ada. Ini jujur, nyari dosa kan hal yang paling mudah. Gak usah kita berangkat kemana-mana. Kadang-kadang di tempat tidur nyari dosa, ngumpulin dosa gampang bener, Pak. Biasanya yang suka mancing nyari dosa itu kalau di kamar perempuan, Pak. Benar apa benar? Menjelang tidur, pas mau tidur, udah tidur, kita udah rebahan sama istri kita. Istri kita ngomong, Pak, ada apa? Kadang-kadang kita tidak ngerti juga ya. Gak ngerti gimana. Dulu tetangga kita 2 tahun yang lalu rumahnya tuh gubuk rayon. Boro-boro dia punya mobil. Tapi sekarang rumahnya megah, mobilnya banyak. Gak tahu dia berguru di gunung mana ya, Pak. Kata saya, kok peduli bener sama orang lain. Mau di gunung Galunggung, di gunung Kelut, gak ada urusan. Kenapa? Kalau kita ngurusin orang lain capek. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini jujur, dosa kita kan banyak, ingat itu. Oleh karenanya, kita baca dalam satu riwayat, Nabi Adam itu kesalahannya cuma satu.
Gara-gara makan buah kuldi dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Kita yang dosanya banyak pengen masuk. Coba mikir, Pak. Mikir dikit. Sekali lagi, Nabi Adam dosanya cuma satu. Gara-gara makan buah kuldi dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Kita yang dosanya banyak kepengen masuk. Logikanya yang satu saja dikeluarin, apalagi yang banyak. Benar apa benar? Benar apa benar? Oleh karenanya, ingat, Allah berfirman di dalam hadis kursi. Yang bikin optimis, yang bikin besar hati, mudah-mudahan bukan hanya malam ini saja secara hakikat kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan di akhirat kembali kita dikumpulkan di dalam surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang bikin optimis, yang bikin besar hati, Allah berfirman di dalam hadis kursi. Kata Allah, wahai manusia, kesalahanmu banyak tetapi ampunanku lebih banyak. Wahai manusia, dosamu banyak tetapi rahmatku lebih banyak. Oleh karenanya, mudah-mudahan di akhirat nanti kita masuk ke dalam surga. Yakin itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya lagi, untuk siapa sih rahmat Allah itu? Kiaikah yang berhak menerima sepenuhnya rahmat Allah? Tidak. Belum tentu. Ustaz? Belum. Pejabat? Belum. Rakyat juga sama? Belum tentu. Untuk siapa rahmat Allah itu? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada orang yang baik. Orang yang baik itu yang bagaimana? Baik hubungannya dengan Allah yang disebut hablum minallah, baik pula hubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hablum minan. Cuman jujur orang macam begitu agak jarang loh, Pak. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan hablum minallahnya baik, contohnya sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ngomongin orang, ngerumpi, gibah, ngadu domba. Ada yang itu ada? Banyak. Ada yang itu ada? Ada lagi orang yang kelihatan hablum minannas baik, contohnya kadar sosialnya tinggi, kepeduliannya luar biasa, sampai-sampai kalau dia punya rezeki belum tenang hatinya kalau belum menyantuni anak yatim dan jompo. Tetapi datang waktu sholat, boro-boro sholat, ngambil wudunya saja belum pernah. Ke pengajian tidak setahun sekali. Ke masjid kadang-kadang setahun 2 kali. Ada yang ke masjid setahun 2 kali ada? Ada enggak? Ada. Ini jujur, orang masuk masjid itu tidak sama, Pak. Benar apa benar? Yang sehari semalam 5 kali ada. Ada. Siapa? Imam sama marbot. Benar apa benar? Yang 3 kali ada, yang 2 kali ada, bahkan yang seminggu sekali ada. Koslet umat Islam kalau masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ini saya tanya, Pak, kalau di wilayah kita di berjamaah yang paling ramai itu biasanya maghrib sampai subuh, Pak. Maghrib sampai subuh. Rata-rata subuh sab. Ingat, jangankan di masjid megah, jangankan di musola mewah, giliran sholat maghrib jamaahnya pasti banyak. Kadang-kadang di musola Kupuk Rayot kalau giliran berjamaah maghrib tuh jamaahnya ada. Yang sepi subuh. Kadang-kadang ada satu musola ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan, Pak. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya itu, yang adan orangnya itu, yang qomat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal. Kenapa? Overdosis. Overdosis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Benar apa yang disampaikan tadi oleh guru kita. Rahmat Allah tidak akan turun bagi orang yang suka memecah belah. Benar apa benar? Mudah-mudahan kita orang lemah, orang biasa, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan umat Islam segera bersatu, umat Islam segera kompak. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
Ini jujur, kalau negara kita 4 golongan manusia duduk bareng, aman ini Pak. Tidak bakalan panas. Siapa di antaranya? Pemerintah ngajak duduk bareng, alim ulama duduk bareng, orang kaya duduk bareng. Jangan ditinggal, orang miskin ajak juga duduk bareng. 4 golongan manusia ketika kumpul bareng, dijamin negara ini akan aman. Betul. Apa sebabnya? Tegaknya negara, tegaknya dunia dengan 4 perkara. Pertama, dengan ilmunya para alim ulama. Yang kedua, dengan adilnya para umaro, dengan kebarahannya, dengan kedermawanannya orang kaya. Yang keempat, dengan doanya orang miskin. Yang kita khawatirkan, benar apa yang disampaikan tadi. Kalau umat Islam ini sudah pecah belah, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kata Rasulullah, suatu hari nanti orang di sekelilingimu akan mengerumuni kalian wahai umat Islam seperti mengerumuni makanan di meja hidangan. Yang barat menerkam, yang timur menerjang, utara menginjak-injak, selatan menjajah. Artinya nasib umat Islam, kata Rasulullah, di akhir zaman seperti makanan di meja hidangan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ketika Rasulullah mengatakan semacam itu, sahabat bertanya. Kata sahabat, amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu cuma sedikit? Apakah jumlah kami pada waktu itu minoritas? Kata Rasulullah, qala la bal antum yauma idin kasir. Tentu tidak. Pada waktu itu jumlahmu banyak, jumlahmu mayoritas. Tetapi walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Jumlahmu pada waktu itu banyak, tetapi seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak bersatu, dihempas ombak ke tepian pantai dengan tiada daya dan tiada upaya. Betul lah betul. Betul lah betul. Seringkali kita mendengar bersatu kita, bercerai kita, bercerai. Ada yang ngomong lain. Bercerai kita, Ron. Benar. Oleh karenanya ketika umat Islam sudah cerai-berai, yang kita khawatirkan, kata Rasulullah, wala yansi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Ketika umat Islam sudah cerai-berai, maka Allah akan cabut kehebatan umat Islam di mata musuh-musuh umat Islam. Artinya orang lain memandang Islam enteng saja, orang lain memandang Islam remeh saja. Kalau umat Islam sudah kehilangan kehebatannya, maka terusan hadis kata Rasulullah, wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah akan campakkan penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada kematian. Ini sekarang ini kan udah ada itu penyakit yang dua itu. Benar apa benar? Orang terlalu cinta kepada dunia sampai menghalalkan segala cara. Benar. Orang terlalu takut kepada kematian sampai majlis taklim dia tinggalkan, masjid dia tinggalkan. Tujuannya hanya menjaga kesehatan tetapi meninggalkan kewajiban. Betul lah betul. Betul lah betul. Ingat, ini patokan bagi kita. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra, innal baliyata lam ta'til mu'mina litukhlikahu. Ujian, balai, virus sekalipun masuk ke dalam hati orang mukmin, itu akan tidak akan merusak. Artinya tabahkan, kekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberikan kekompakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau kompakan nikmat ya Pak ya. Benar apa benar? Kiai dengan kiai kompak kita nikmat, habaib dengan para habaib kompak nih, rakyat dengan rakyat kompak nikmat, pejabat dengan pejabat dengan rakyat nikmat. Oleh karenanya kalau selamanya seperti ini, negara kita akan jauh ketinggalan oleh negara-negara lain. Benar apa benar?
Benar apa benar? Yang kita perhatikan sekarang ini hanya negara kita tuh hanya disibukkan dengan masalah yang ada di negara kita, tidak melihat orang lain udah lari kemana, Indonesia masih tetap seperti ini. Oleh karenanya kita punya Allah, kita yakin dengan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin maju. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Satu lagi, dua perkara. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua yang akan menghantarkan kita kepada dua kebahagiaan adalah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat baginda Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Kalau ditanya pasti jawabannya sama. Semuanya ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi selain daripada mengikuti akhlaknya, mari perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti yang akan kita baca yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita, berbagai macam pujian terhadap Allah, berbagai macam tasbih, berbagai macam sholawat kita baca. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ala kadar nyambung aja Kiai, urusan ceramah tidak usah panjang-panjang. Bisa dipahami Bapak? Bisa dipahami insya Allah. Ini jujur tak terus minimal kan. Tadi malam saya pulang jam 2 baru pulang. Pagi-pagi udah berangkat lagi Gunung Putri. Pada zuhur ada acara. Alhamdulillah saya sempat bisa tidur itu pada asar, tidur dikit. Sekarang kesini lagi. Untung ini jadwalnya gak terlalu formal. Jadi tuntutan ceramahnya bagaimana saya saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan, saudara Dokiriah, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hakikatnya mudah-mudahan Allah berikan ampun kepada kita. Amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.